Sini. Nah, ini Oh gini. mahasiswa yang tergabung dalam RBR ya, yang saya hormati RBR ya, yang saya hormati atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, panjang umur dan masih kembali beraktivitas. Dan sore hari ini sebagaimana arahan Pak Bupati pada saat pertemuan di Posko Moreala, saat aksi yang dilakukan, Bupati berkeinginan agar ada satu poin di situ yang perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam bentuk rapat seperti ini. Nah, untuk itu pada hari ini dapat kita gelar pertemuan ini untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan tuntutan adik-adik, khususnya soal penganggaran yang telah dialokasikan melalui skema refocusing dan pengalokasian anggaran untuk penanganan COVID-19 di Halmahera Tengah. Untuk itu sebelum saya persilakan kepada teman-teman peserta rapat ini, sebelumnya saya persilakan Pak Bupati untuk memberikan arahan sekaligus poin-poin penting terkait dengan agenda pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya lupa, ada juga teman-teman dari Organda yang hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil dan Sekda, serta pimpinan SKPD yang mewakili Kapolres dan Dim yang saya hormati, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, serta seluruh peserta undangan rapat, khususnya di Organda dan saudara-saudara mahasiswa terkait dengan tuntutan dari saudara. Hari ini kita tindak lanjut dan poin yang perlu saya sampaikan dalam kepentingan hari ini adalah menyangkut dengan refocusing anggaran APBD yang disesuaikan untuk menangani COVID atau penanganan percepatan penanggulangan COVID. Nah, saudara sekalian, pertama di sektor kesehatan itu semua 10 miliar ya. Kemudian penanganan dampak ekonomi itu totalnya 9 miliar, 9,851. Kemudian social safety net kurang lebih mendekati 4 miliar, 3,8. Social safety net ini bantuan beras dari pemerintah daerah melalui APBD yang kita bagi di setiap kakak, kurang lebih per kakak itu ada 20 kilo. Dan sampai saat ini sebentar malam kami rapat dengan seluruh camat untuk memastikan kakak yang belum dapat bantuan. Untuk itu berarti yang belum dapat bantuan itu kita akan sesuaikan kembali dengan bantuan yang sifatnya sementara yang instan seperti bantuan beras. Malam nanti akan rapat dengan para camat dan Dukcapil, Dinas Sosial, Inspektorat dan Keuangan. Nah, saudara sekalian, yang tergambar di dalam mata anggaran ini itu yang di revisi kemarin pertama kan 12 ya. 11,8 ya. Kemudian dia berkembang menjadi 2,3 itu, kurang lebih 2,4. Yang rancangan awalnya kita dorong itu kan 2,9, hanya karena penyesuaian dokumen kita punya operasionalnya dikurangi semua, jadi hanya menyangkut dengan belanja barang yang untuk diperuntukkan, termasuk investasi sektor ekonomi di bidang ketahanan pangan, kemudian pertanian, perikanan, peternakan, dan
POM Industri. Nah, inilah yang ditanya soal sampai sejauh mana anggaran ini direalisasi atau actionnya. Seluruh kecamatan sudah dibagi-bagi khusus di bidang kesehatan. Itu sudah action. Dalam distribusinya sudah mencapai 70%. Sedangkan untuk dampak ekonomi ini sementara lagi dilakukan. Jadi tadi malam, kemarin siang kami sebelum ke tempat adik-adik demo itu kita lagi rapat dengan tim ekonomi yang berkaitan dengan penguatan ekonomi, yaitu dari Dinas Perindakop, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Perikanan. Yang kita sudah bahas untuk minggu ini pengajuan untuk action pemantapan kelompok masyarakat yang akan mengelola bantuan berupa bibit, berupa alat tangkap ikan, infrastruktur yang lain-lain yang berkaitan dengan penguatan ekonomi. Nah, sedangkan untuk dinas sosial atau menyangkut dengan social safety net yang jaring pengaman sosial itu, bantuan sembako itu sudah dengan anggaran 3,8 ini, fisiknya sudah 100%. Nah, anggarannya yang belum semua, kan begitu. Karena melalui tahapan-tahapan pencairan. Itu dari sisi anggarannya yang kemarin diminta untuk di semacam sampai di mana kontrak action, nah itu. Kemudian termasuk di dalamnya operasional itu yang termasuknya itu ada di bencana alam yang namanya Badana Darurat. Yang itu yang operasional tim Satgas yang ada di lapangan-lapangan ini. Selanjutnya kita masuk di poin yang kaitan dengan tuntutan di instruksi Bupati dalam hal ini yang telah ditandatangani oleh Pak Wakil Bupati berkaitan dengan poin ke-8-nya. Nah, sebelum kita masuk di sini, saya baca saja. Dilarang, poin ke-8, dilarang melakukan aktivitas moda transportasi darat, laut dan udara dari luar Kabupaten Halmahera Tengah mengangkut penumpang dalam kurung orang kecuali kebutuhan 9 bahan pokok, bahan bangunan, bahan material alat berat, bahan bakar minyak, keuangan, perbankan, obat-obatan, alat kesehatan, dan kendaraan yang membawa pasien atau jenazah. Nah, terkait dengan Warganda, hari ini kita minta masukan dari kajian dari teman-teman itu. Barangkali hari ini kita minta lagi Pak Wakil ya, untuk mereka bisa memberikan semacam saran pertimbangan lagi supaya dari tim COVID ini, tim gugus ini kan terdiri dari Bupati sebagai ketua, kemudian Forkompimda sebagai wakil-wakil ketua. Ya, semua kita ini adalah Satgas COVID ataupun nama tim gugus. Terima kasih Pak Bupati atas penjelasan dan arahan yang telah disampaikan. Pertama ingin saya sampaikan dari penganggaran atau realokasi dan refocusing yang ini penganggaran ini sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Keuangan dan sebagainya, bahwa APBD Halmahera Tengah harus dilakukan penyesuaian untuk ambil atau direalokasikan sejumlah anggaran untuk penanganan COVID di 3 sektor itu. Yang pertama soal bidang kesehatan, kemudian penanganan dampak ekonomi dan sosial safety net. Dan soal realisasi di poin atau angka Romawi 3 soal jaring pengaman sosial ataupun bantuan sembako pangan beras itu sudah dilakukan 100% di 61 desa, tetapi memang dalam fakta di lapangan itu masih terjadi beberapa hambatan-hambatan yang perlu dilakukan evaluasi untuk ada penyempurnaan. Karena memang data yang digunakan menggunakan data Dukcapil
Dan ternyata ada juga warga yang tercatat sebagai kakak di Halmahera Tengah pada saat itu. Dan ketika dilakukan aksi bantuan itu, ada sebagian kakak yang terdaftar itu tidak lagi berada di sini. Nah, kemudian di bidang yang lain, soal kesehatan, saya ingin menambahkan bahwa ada beberapa yang sudah dibelanjakan, seperti obat-obatan, kemudian masker, kemudian soal ruang karantina. Ada 3 tempat ruang karantina yang dibangun untuk sementara, yaitu satu di TK yang baru dibangun di sana di depan Polres. Itu tinggal kamar mandi yang dalam waktu 1-2 hari ini sudah bisa selesai. Yang sudah siap 100% itu di rumah sakit baru yang baru dibangun itu belum difungsikan untuk pemanfaatannya, itu digunakan untuk tempat karantina. Laporan tadi dari Pak Direktur sudah 100% dan siap untuk digunakan. Nah, untuk poin-poin instruksi, ingin saya sampaikan bahwa instruksi ini bersifat sementara, yang berlaku hanya kurang lebih 14 hari. Nah, tentu bagi kami, pemerintah daerah yang tergabung dalam Satgas ini tidak akan menyusun suatu konsep itu secara parsial, tetapi melibatkan Forkopimda, baik di Polres, kemudian di Kajari dan Dandim. Dan malam hari itu dari Dandim diwakili oleh Pak Ramil, ya, kalau tidak salah. Ini dalam rangka untuk semata-mata untuk memutus mata rantai. Jadi kalau kita mau lock, itu kita mengkaji dari semua aspek. Kalau kita lock, bagaimana dengan status kita saat ini? Nah, karena kita belum kenal PSBB, maka kita hanya buka tutup. Tentu dengan protokoler SOP yang harus dilakukan. Nah, ini berdampak juga. Kami mengerti dan tahu itu bahwa kebijakan ini berdampak. Tetapi kami pada saat itu, apakah kalau ini tidak kami lakukan, itu sama dengan kami memberikan kelonggaran kepada pihak-pihak tertentu yang berasal dari zona merah dan bisa masuk ke wilayah kita, yang bisa jadi mereka akan membawa penyakit itu yang di situ. Jadi mari saya ingin menyampaikan pada forum ini, mari kita satu dalam cara berpikir kita bahwa ini hanya sifatnya sementara, berlakunya 14 hari, tidak selama-lamanya gitu, sehingga kita saling mengerti satu dengan yang lain. Kalaupun dalam kebijakan atau instruksi bupati ini tidak sesuai dengan keinginan dari teman-teman atau publik, mari kita buka forum untuk kita diskusi, untuk mendapatkan masukan mana yang terbaik kira-kira yang perlu kita revisi untuk bisa menjadi satu produk bersama, kira-kira begitu. Karena saya mencoba untuk meng-cross-check informasi di Maluku Utara, itu beberapa pemerintah daerah di kabupaten kota lain berbeda-beda kebijakannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau sampaikan dan seperti kemarin yang kita sampaikan, ya saya sampaikan menyangkut dengan penumpang Cina yang lewat Payah sampai ke Sukiti. Kita yang ada di Kota Medan ini kan cuma sampai di Payah pada saat itu. Over penumpang. Terus oke lah, kalau memang itu Cina itu punya syarat, semua punya persyaratan yang lengkap, dan lewat tapi supirnya ke sini kan sudah tidak rapid test. Sedangkan yang pemerintah anjurkan di sini dari sana ke sini harus rapid test. Selain belum lewat kayak karena kita lakukan selama berkali ini. Jadi yang kami punya kesepakatan dengan teman-teman supir yang lain, yang bawa Cina itu atau bawa karyawan dari itu bongkarnya di terminal. Karena terus terang saja dengan adanya virus ini, kita sebetulnya pendapatan per hari ini paling merasakan dampaknya sekali usaha ekonomi. Jadi kami cuma kasih tahu bahwa itu harus dibongkar di terminal. Nanti yang di daerah ini kalau kita berpikir ini kan cuma bagi-bagi rezeki ya. Kalau kita berpikir juga bisa manfaatkan pasangan di Payahe, yang Payahe juga memanfaatkan sebelah juga bisa manfaatkan bersama lagi, bisa tambah-tambah begitu-begitu yang mereka.
Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya Jadi sampaikan. bukan cuma Cina, tetapi dari Mava, dari wilayah. Terus orang ini kan bisa lewat, supir ini bisa lewat bayarnya sampai Sofifi, pulangnya kan tanpa rapid test. Sedangkan aturan yang pemerintah terapkan di sini kan masuknya harus punya rapid test, sampai turun cuma sampai di Pahe itu kan untuk takut kesana untuk tertular. Berarti Gitu. dia sudah supir itu. Oh, supir yang bawa apa? Dari sana dia. Untuk beberapa hari ini dalam rangka pemerintah ini lakukan ini aturan yang sekarang sedang berlaku ini. Jadi karena untuk sementara berbalik ke depan sampai aturan ini berakhir, karena kami merasa mulai dari aturan ini kami lebih merasakan sengsara semua. Jadi begini Pak, maksud kami kan teman yang dari Lele bawa ke terminal ini kan orang ambil JP sedikit, orang bawa ke ambil JP sedikit, teman-teman organda ya sementara di sebelah sana juga ambil JP sedikit begitu ya, saya. Ya, berbeda. Di Sofifi itu umpama 950 tetap tidak berubah. Dia bisa turun berapa kali pun jadi biaya keluar cuma 950. Terminal nanti kita supir sama supir yang over itu yang atur gitu. Supaya sama-sama senang gitu istilahnya. Jadi tetapkan yang informasi sekarang kan dia sampai ke Sofifi itu 950.000. Ya, saya Saya ke mana? dari Linas ke Sofifi. Charter. Penumpang sama. Kalau per orang Kalau dia per orang itu kan yang selama ini kan langsung, hanya langsung atau pasti dan yang kita kan berapa rupiah? Biar satu berapa? 120. kalau berbeda 120. Berbeda. Sekarang kita sudah berlaku di sini, kan berlaku 1 minggu. Terus kita ke Timor kan butuh waktu yang terlalu lama. Kita sudah berbaur dengan orang di sana yang kita tidak tahu dia kena virus atau tidak, kita kembali ulang besok. Dijamin itu aman. Sudah itu apa yang ada. Bapak jamin itu aman. Makanya kita juga khawatir dalam penyakit yang kita punya. Maka dia serahkan penumpang di supir sini panggil. Karena kita juga potensi kena virus dari orang yang bersama juga, makanya kita juga Itu punya bukan kebutuhan berarti untuk harus bertanya. pakai tes. Kalau dia tidak punya, maka susah. Lepas penumpang itu akan bawa. Kita lihat. Begitu ya? Soalnya dia lebih aman dari penyakitnya. Oke, sudah. Memang harus begitu. Bupati jadi mobil yang Saya setuju itu. iya, itu. Berarti Pak Harus ada penerapan rasa keadilan. Pak Mat ya. Berarti Termasuk tinggal itu. ke supir-supir dari luar, kalau Cina perusahaan pekaryawan kemarin pakai jasa moda transport dari lokal. Begitu itu setuju sudah itu. Jadi itu Ini kan dalam rangka Iya sudah. betul. Sebetulnya sudah itu. Berarti tinggal di Teknis saja itu, Ya, teknis. di sana, di posko. Itu teknis saja. Jadi pemberlakuannya segera salin penumpangnya ke mobil sini. Itu aja. Oke ya. Ya, Mat coba silakan dari teknis. Oke, berarti tinggal penerapan lapangan ya. Penerapan lapangan Taruh aja nanti di sana. semua mobil apa saja yang mau melintas bawa penumpang dari arah Halmar Tengah ini maupun Halsel yang lewat Weda itu semua ke terminal. Ya, Pekadis ya. Terminal nanti mobil di sini yang dia salin di sini baru mobil ini yang bawa ke Payahi. Begitu. Oke, satu poin. Sudah disetujui. Yang mana yang Jadi penumpang yang mobil penumpang yang membawa penumpang dari halte mau keluar, termasuk penumpang itu nanti turun di terminal di sini, baru nanti mobil di sini yang bawa ke Payahi. Begitu. dari perusahaan. Ya, Perusahaan punya. ya. Itu coba dipikirkan karena itu menyangkut dengan kenyamanan penumpang. Jadi yang saya maksud itu dari luar masuk. Yang dari luar masuk itu misalnya tidak boleh menggunakan jasa karyawan perusahaan mobil. Misalnya dong pakai biasa kan dong jemput dari Sofifi dengan apa kan? Atau beliau. Misalnya dong mau pakai kendaraan dari dong perusahaan sampai di batas Payahe pakai kendaraan organda di sini. Nah, kalau misalnya dari sana mau kemari, karena kita tidak ada terminal khusus di sana, ya misalnya dari Weda kemari, dari Lelep kemari. Jadi yang kita bikin itu dia spotnya jelas, karena berkaitan juga dengan kontrol.
Jadi kalau misalnya perusahaan dia mau antar keluar sampai di Payahe mungkin, tapi kalau mau sampai di sini baru lagi angkat lagi, ini menyangkut dengan kenyamanan daripada penumpang. Jadi itu perlu pertimbangkan. Yang saya maksud itu dari luar, itu saya setuju untuk tetap tidak boleh menggunakan jasa perusahaan. Baik, terima kasih Pak Wakil. Jadi saran dari kami tadi memang sebenarnya Pak Dukus untuk Pak Rezeki sampai Pak Bupati juga sampaikan tadi terkait dengan misalnya dari perusahaan untuk karyawannya bisa diterapkan mungkin untuk karyawan yang istilahnya karyawan yang bukan asing. Karena kalau karyawan asing kita terapkan seperti itu, maksudnya yang turun di sini itu menyangkut dengan keselamatannya juga. Karena tentunya kalau karyawan asing dia berhenti di sini sampai ke tempat tujuan tentu membahayakan dari segi keamanan seperti itu. Jadi kalau memang itu diterapkan tadi untuk penumpang biasa ataupun karyawan dari IWIB, saya sangat setuju sekali. Berarti untuk bagi-bagi rezeki itu Pak, silakan seperti itu. Tapi untuk karyawan IWIB yang mungkin dari asing, nah itu tidak bisa kita, karena menyangkut keamanan dia sendiri gitu, seperti itu. Melindungi seperti itu. Jadi mungkin sementara masukan masalah yang ini sementara seperti itu. Oke. Baik, saya kira jelas ya apa yang disampaikan tadi. Kita semua setuju bahwa untuk penumpang yang dari sana itu dia stay di sini atau turun penumpang di sini, kemudian nanti dilanjutkan dengan teman-teman Bulgaria yang di sini sampai ke Payahe. Tapi kalau untuk tenaga kerja asing, saya kira itu kan prosedurnya beda lagi. Beda lagi, itu yang perlu kami kok internasional ini akan bahaya terhadap rapid test, maka dia serahkan penumpang di supir di sini untuk lanjut. Itu saja, sederhana saja kok. Jadi itu bukan berarti harus wajib rapid test. Kalau dia tidak punya, maka harus selesai. Lepas penumpang itulah orang bawa. Itu aja, selesai situ. Begitu ya? Oke, sudah. Ilo, jadi Bupati juga setuju. Penumpang yang dari sana itu kalau dia walaupun supir itu dia bawa penumpang IWIB, tetapi kalau dia tidak menggunakan rapid test, maka itu segera di-offer penumpangnya. Begitu, ya. Tinggal diterapkan di posko saja, posko Muriana. Bupati dan saya banggakan Bupati Lombok Tengah dan juga Bapak Ibu kalian dari TNI Polri dan juga SKPD yang ada. Pertama-tama terima kasih karena telah mengadakan forum ini dan juga menjabarkan secara transparansi anggaran 29 miliar yang kemudian telah disiapkan oleh pemerintahan Teratai. Namun sebelum saya masuk ke penjelasan menyangkut poin-poin itu, saya ingin sampaikan bahwasanya transparansi seperti inilah yang kami butuhkan Bapak. Karena kenapa? Sejak awal, lagi-lagi saya sampaikan, sejak awal Bapak berdua memimpin Kabupaten Halmahera Tengah itu telah menyampaikan dan menyuarakan kepada masyarakat bahwasanya kami akan melakukan segala transparansi dalam kebijakan kami. Karena itu menjadi pembeda antara figur yang kemudian kemarin muncul pada 2017. Yang kedua, itu juga menyangkut dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan ke publik. Jadi regulasinya itu diatur. Makanya sampai detik ini itu kan baru dipaparkan di forum ini. Nah, di forum ini juga telah dipaparkan cukup panjang. Itu ternyata kami meng-cross check itu ternyata terdapat kekeliruan yang cukup fatal. Di mana kita lihat pada poin 1 bidang kesehatan. Itu pengadaan obat dan perbekalan kesehatan itu jumlahnya itu 1 miliar, Pak. 1 miliar. 1 miliar di poin 6 ini konteksnya sama. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dan harganya itu 1.929 sekian. Nah, maksud saya transparansi seperti inilah yang kemudian harus dimunculkan ke publik. Apa gunanya itu humas dan protokol kalaupun hari ini itu sudah diatur di dalam undang-undang dan itu didengung-dengungkan oleh elang rahim, tetapi sampai sekarang itu publik tidak menemukan itu. Itu problem. Dan itu kemudian kami mengumpul keresahan itu di seluruh masyarakat orang Bibi dan Om dan kemudian lewat paparan orang sampaikan.
menyangkut tentang segera difungsikannya tempat karantina, karena itu maaf saja RBR ini tidak terbentuk di Kabupaten Halmahera Tengah, tetapi ini gerakan seluruh Indonesia. RBR itu gerakan seluruh Indonesia untuk bagaimana melihat kinerja pemerintah di dalam masa pandemi ini. Makanya kami mengkaji kembali regulasi yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah agak keliru ataupun menyimpang, dan ini mungkin nanti dijawab dari dinas yang terkait. Misalkan bahwasanya kenapa hari ini Kabupaten Halmahera Tengah ketika satu masyarakat yang kemudian sakit atau bagaimana dites di rumah sakit dan ketika reaktif itu langsung dirujuk, Bapak. Itu standar SOP-nya sudah diatur di provinsi, jadi kita tidak punya kewenangan. Untuk rujukan itu kita punya tenaga ahli tidak bisa dari medis. Itu kewenangannya di provinsi yang ada di Rumah Sakit Bosoiri, tenaga medisnya lengkap. Itu sudah ada. Ya, terima kasih atas masukan dari Pak Bupati. Maksudnya kami paham itu, Bapak, tetapi kalau berbicara tentang di dalam undang-undang, Bapak berdua adalah background-nya hukum, kita berbicara tentang the right of lex superior. Artinya ketentuan yang di bawah jangan melanggar ketentuan yang di atas. Contoh apa? Contohnya kami membaca surat instruksi Dirjen P2P yang bagaimana pedoman menanggulangi dan juga mencegah pandemi ini itu ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2020. Itu menyatakan bahwasanya ketika satu kali rapid test dan kemudian dia masih reaktif, itu belum dirujuk kepada pasien tersebut belum dirujuk. Ya, belum dirujuk ke rumah sakit yang kemudian ditentukan sebagai rumah sakit yang menangani COVID-19. Nah, rata-rata di Halteng itu langsung dirujuk, Bapak. Makanya itulah yang menjadi problem hari ini di tengah-tengah masyarakat. Dorang ini cuma banai kalapa dan sebagainya. Sakit biasa kena rapid test, dorang reaktif, dorang langsung dirujuk. Oke, Ini kan persoalan. saya respon dulu nih, Adik. Kalau rumah sakit ya tunggu ya. Saya kira perlu mendengar saran pertimbangan ini. Nah, kemarin kita punya belum siap ya ruangan. Iya. Sudah siap. Kenapa rujuk lagi? Ya. Izin Bupati. Jadi sebenarnya ruang karantina, untuk ruang isolasi yang dipersiapkan di belakang itu adalah untuk pasien isolasi. Jadi isolasi ini sekedar informasi, kita rumah sakit wilayah ini adalah bukan rujukan COVID. Bukan rujukan COVID, karena kalau pusat rujukan itu adalah ada SK gubernur yang menyatakan bahwa rumah sakit kita itu adalah pusat rujukan. Persyaratannya yang pertama. Ya, nah. Jadi yang dimaksud ini, kita ini kan baru reaktif baru satu kali rapid test. Kenapa langsung rujuk? Ya, begitu. Itu pertanyaan yang mendasar, itu yang perlu dijelaskan juga. Coba. Ya, mohon izin untuk penanganan dari simpan. Untuk rapid test itu yang pertama, kalau misalnya dia negatif, berarti dilakukan rapid yang kedua. Pasien ini dia masuk dengan bergejala. Dari bergejala ini semua informasi rujukan di Maluku Utara itu adalah satu pintu, adalah Dr. Handoko spesialis paru. Kalau misalnya beliau ini menginstruksikan untuk rujukan, kita tidak bisa merawat di sini. Itu kita tidak mempunyai wewenang. Itu yang pertama ya, tidak mempunyai wewenang. Yang kedua, kalau misalnya dia mengindikasi rujuk, itu harus sudah wajib menyampaikan ke karantina. Karena pertimbangan dari Dr. Handoko yang pertama, pasien banyak dengan rapid negatif saja itu PCR-nya positif. Dan sekarang kasus yang meningkat di Tidore itu adalah rapid 2 kali saja negatif. Tapi setelah di PCR itu adalah positif. Karena menurut Dr. Handoko kebanyakan kasus yang kita terlambat rujuk tiba-tiba dia sesak. Jujur saja pasien yang semalam yang dari GP itu saja, jujur dia dalam jalan status tiba-tiba dari pagi sesak. Jadi menurut Dr. Handoko semua keputusan rujukan itu bukan dari kita masing-masing rumah sakit. Oke, cukup ya. Jadi bisa tong tangkap semua. Saya dengan Pak juga tong sama baru ini penjelasan baru jelas toh. Jadi dalam perspektif itu kan dari saudara-saudara mahasiswa melihat dari perspektif manusia atau kemanusiaan. Tapi dalam perspektif medis itu artinya antisipasi, bukan ini. Bapak begini Bapak, ini saya tidak masuk ke spesialis kedokteran, tetapi begini Bapak, ketika orang melihat hari ini perbandingan masyarakat yang reaktif untuk wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, saya tidak berbicara tentang Tidore, Halmahera Tengah, itu rata-rata mereka itu tidak positif, artinya mereka punya potensi untuk negatif. Sehingga hari ini terus keluarga, tiga kakak yang hari ini masih ada di Ternate, sampai sekarang itu tidak ada kejelasan. Keluarga juga di sana yang sudah mengantarkan itu terkatung-kantung, mau balik juga susah. Jadi karena ada kebijakan. Makanya kalaupun hari ini Bapak menyampaikan tentang itu adalah arahan daripada Dr. Handoko, tolong dilihat kembali aturan itu jelas, aturan yang dibuat oleh Dirjen itu jelas. Penyakit bisa. Jadi begini ya, saya Bupati saya mau izin. Jadi hal ini pernah kami diskusikan
di tingkat Satgas ini. Saya orang yang pernah mengajukan pertanyaan baik di Kepolisian Kesehatan maupun rumah sakit. Nah, soal apakah orang yang rapid test 1 kali dan reaktif, apakah langsung dirujuk? Pertanyaan saya itu. Jawaban dari Dinas Kesehatan dan rumah sakit tergantung dari gejalanya. Jadi orang itu reaktif kemudian dilihat gejalanya. Kalau gejala-gejala yang dicek itu mengarah ke corona, mereka konsultasi dengan dokter Handoko. Salah satu gejala itu adalah sesak napas. Dan rata-rata yang reaktif yang dirujuk ke Ternate itu gejala itu masuk. Sehingga takut jangan sampai ada transmisi lokal. Langsung dikirim ke rumah sakit rujukan untuk melakukan penanganan. Tom bersyukur kalau sampai ke sana pun dia negatif pada saat PCR atau swab, begitu. Tapi kalau dia di sini pun dia positif, Oke, itu cukup ya. berbahaya. Jadi maksudnya itu dari adik-adik mahasiswa memberi saran pertimbangan saja seperti itu kaji. Ya. Kayak itu saja mengenai ungkapan itu kita catat. Di karantina dulu di sini kalau ada tempat karantina agak karena itu tesnya kan berjenjang Pak. Tesnya berjenjang. Nah, kita tidak boleh masuk ke ranah teknis ya. Iya. Kita jangan dulu masuk ke ranah teknis, tapi ini menurut ini perlu ada pertimbangan jadi kita catat dalam kajian ini. Tapi kalau kita mau masuk di teknis medis, Iya. saya juga tidak bisa. Karena Karena kita ikuti kode etiknya, di ahlinya. kode etik kesehatan namanya. Nanti ada penjelasan publik lagi ya pada dokter ya. Oke, nanti kita minta pada konferensi pers. Oke ya. Saran bagus tuh. Saya juga kan tadi pagi kita ke Om Saudi, kedua bawa dia. Saudi terus. Oke, silakan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil, Polres yang mewakili kami, yang mewakili teman-teman semua. Jadi sama saya tadi sebelum di sini tadi malam sempat telepon juga dengan pasien yang ada di Ternate, terlalu kakak yang kebetulan dia juga isolasi di Ternate. Jadi orang untuk sementara ini orang tiga minggu itu belum ada penanganan medis gitu. Jadi psikis itu terganggu. Terus informasi yang saya dapat juga Satgas Kabupaten ini harus lebih aktif gitu supaya edukasi di keluarga, berikan informasi orang ke kakak atau ke papa ini sudah sampai di tahapan mana gitu. Jadi supaya jangan kelihatan kayak orang amat ratenya itu pasti nggak perlu gitu, buang lapas karena perlu internet gitu sih. Orang sendiri tidak tahu orang ke hasil itu gimana. Ya. Orang positif atau negatif, ini yang maksudnya Oke, sama-sama setuju tuh. Perlu ada penjelasan publik juga ya. Poin apa lagi? Supaya dorang yang tara Ya karena keluarga juga khawatir karena Iya. perlu ada informasi. Orang di ruang isolasi yang orang anggarkan dia di dalam anggaran COVID ini ada sampai 2, ada 1 ruang isolasi, ada juga ada ruang karantina. Ini untuk apa kalau orang semua serahkan orang di Ternate? Coba orang lihat itu kembali untuk tempatan ruang isolasi dan tempatan ruang karantina itu saya kira konteksnya hampir sama. Tapi kalau orang termanfaatkan dia untuk orang Halmahera Tengah, mungkin itu sih. Ya. Jadi saya mau jelaskan. Tadi saya lupa lagi satu menyangkut dengan nomenklatur anggaran ini ya, bagus ini koreksi. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di poin 1 kemudian poin 6. Jadi begini. Di poin 1 itu awal terjadinya COVID, lalu kita menggunakan anggaran BTT namanya. Anggaran BTT dari bencana alam itu yang disuit, jadi pengadaan awal itu yang 1 miliar. Kemudian setelah instruksi Menteri dalam konferensi pers harus merevisi anggaran untuk penyesuaian ke anggaran. Maka karena poin 1 ini tidak cukup untuk belanja, maksudnya belanja sudah ada tapi tidak cukup, maka dia masuk lagi di poin berikut ini. Jadi itu bukan berarti 2 hal yang berbeda. Berbanyak volume, tapi anggarannya berbeda waktu itu. Jadi cuma kita mau totalkan pada dalam penanganan COVID, maka dia kasih masukan. Tapi dalam sistem RK dia terpisah. Sistem RK. Karena pengadaan ini dia tidak cukup, maka dia ditambah lagi di perubahan. Jadi untuk diketahui saja sifatnya informasi. Nah, yang diminta untuk informasi saya juga setuju. Keluarga yang dirujuk ke sana secara reguler, Pak Dok, dengan Dinas Kesehatan ya Pak.
tenaga medis segera kita dapat informasi supaya datangi keluarga untuk menyampaikan tentang posisi pasien ataupun orang yang dibawa ke sana itu kedudukannya bagaimana. Tadi pagi saya baku ya dengan keluarga Saudi saja sampai tangan sampai mau panas-panas mau minta penjelasan. Itu antara mengerti juga saya bilang itu belum tentu positif. Hanya gejala itu mengarah ke sana maka diantisipasi ke sana sesuai dengan SOP-nya kesehatan. Berobat. Rapid test lain kan? Tes itu lain. Ya. Yang berobat. Hitung damang dengan apa ke sana berobat sudah karena itu terbayar. Makanya yang saya tanya dari surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter itu bagaimana? Izin surat keterangan dokter itu adalah sesuai perda. Jadi kalau di rumah sakit itu adalah 65.000 dokter, 25.000 SKD, 10.000 perawat dan 5.000 dokter. Jadi kalau misalnya untuk pemeriksaan darah kita mau 15.000 sesuai perda. Berapa? Ya. Satu SKD berapa? 65.000. Satu orang ya? 65.000. Itu sudah SK Bupati ya? Perda. Saya itu teman ke Papa, dia dapat bawa di Ternate sampai hari tadi terpulang-pulang kembali. Hanya karena dia di Ternate sana dia terdapat penanganan. Ini Pak Bupati dan Pak Wakil, turun ke masyarakat, Pak Wakil dan Pak Bupati di masyarakat. Pomato dirawat. Siapa yang bilang telah dirawat? Saya komunikasi dengan dia anak kebetulan. Begini, pulsa langsung potong. Kalau terdirawat, Pomato tersembuh. Ini cuma karena ketakutan berlebihan. Pomato itu sekarang sudah ada di Syahid. Ya. Itu artinya yang bersangkutan sudah sembuh dari penyakitnya, penyakit bawaannya. Mahnya. Maksud Ya. saya ini. Karena orang yang dikarantina di Syahid itu mungkin orang yang sakit. Kalau orang positif COVID itu karantina di Syahid. Atau belum positif tapi ada gejala sambil menunggu hasil swab dan PCR. Ya, edukasi ini yang belum sampai. Itu yang belum sampai. Saya setuju itu. Jadi itu yang saya sering bilang di kesehatan dan teman-teman BPBD rumah sakit. Edukasi ini yang harus terus menerus. Tambahan, kenapa saya kembali ke poin, kenapa tuntutannya itu kami meninjau kembali surat instruksi yang Bapak buat, karena kalau dalam istilah hukum berbicara tentang hukum adalah panglima. Artinya begini Bapak, keresahan-keresahan yang tadi telah dijabarkan itu artinya bahwasanya masih lengah di bawah. Masih tidak ada ini satu payung hukum yang kemudian mampu menggerakkan semua SKPD. Okelah baik bahwasanya Bapak Edi dan juga Bapak Abu Raimudiyani itu punya niat yang baik. Tetapi hari ini realita yang terjadi itu tidak seperti itu. Misalkan, makanya saya bilang tinjau kembali surat instruksinya. Kenapa hari ini kita berbicara tentang masih isolasi diri sendiri untuk OTG yang datang dari luar ya? Itu kenapa harus isolasi diri sendiri? Karena harus karantina ya? Harus dikarantina Bapak, harus dikarantina dan itu tempatnya disediakan oleh pemerintah daerah. Karena kenapa? Ketika hari ini hanya isolasi diri sendiri, itu tidak pernah dijenguk. Maaf sekali lagi untuk tim medis, tidak pernah dijenguk maupun ditelepon selama 14 hari. Tetapi di dalam surat instruksi itu dengan nyamannya mengatakan bahwa kami akan mengecek selama 14 hari. Ini kan pembodohan publik namanya. Seperti itu, makanya saya bilang ditinjau kembali Bapak. Kalaupun hari ini jangan isolasi diri sendiri, tetapi redaksi bahasanya langsung isolasi ke tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Seperti itu agar pengecekannya lebih intens. Seperti itu Bapak. Mungkin isolasi diri sendiri itu juga bukan protap tuh. Itu ditetapkan sendiri oleh teman-teman di Satgas. Kira begitu. Ya tuh. Nah itu protap. Makanya istilah-istilah IDS, OTG itu dari SOP itu. SOP cuma kita orang pelangkat tenaga lapangan tidak ikuti dengan edukasi. Berupa datangi untuk awasi itu tidak ada. Itu contoh seperti Ali dengan Hama. Sudah ada gejala, kasih biar terhadap protap ya akhirnya dia itu kan kasus-kasus yang model begitu. Makanya saya gagal mengamu di Dinaskes, masuk ke BPBD, anggaran berbanyak itu mendukung apa? Tenaga medis itu dong operasional kasih kasana harus dong kagak juga jelas. Itu karena hal begini. Yang kita ikhtiar itu ya ini akan diskusi lagi dengan teman-teman ini. Saya minta untuk review ulang mengenai masukan ini untuk masuk sebagai instruksi itu. Jadi bagus ini mengenai pandangan. Biasa tadi apa yang sudah disampaikan Wakil Bupati dan Bupati menyangkut dengan soal penanggulangan dan penanganan COVID-19. Ada beberapa catatan yang kemudian saya mau sampaikan di sini dan itu sudah disampaikan beberapa teman tadi, jadi saya sampaikan yang singkat saja. Yang pertama soal
kenapa tadi teman-teman dari DPR ini menuntut supaya yang direaktifkan yang dirujuk ke Ternate, tapi karena dari sini dan kemudian juga reaktif lagi setelah 1 minggu. Karena itu belajar dari kasus kemarin. Karena menurut laporan dari Tuan Teman, Om Mato Piana sendiri lapor bahwa setelah malam itu dirujuk, jadi Om Mato itu ini kan reaktif, belum positif COVID, tapi di sana di ruang isolasi, di ruang anak itu digabungkan yang cuma batas tembok dengan hasil positif. Nah ini yang berbahaya. Tentang, makanya kalau bilang ini kan rumah sakit itu kan belum positif, tapi ke sana waktu diisolasi orang hanya bersebelahan tembok dengan pasien positif, makanya DPANA waktu itu juga sempat bikin status di Facebook dan orang bikin di grup humas juga supaya tim satgas bisa baca. Di situ dia bilang dari papa itu digabungkan dengan pasien positif di ruang isolasi itu. Nah itu yang ditakutkan, baru beliau ini belum tentu positif, jangan sampai orang di sini terhadap corona membawa kesana, belum corona di sana. Nah itu sebab penting. Nah kemudian yang kedua itu soal penanganan satgas. Nah ini soal informasi dan juga data. Nah kalau misalkan orang ikuti dengan lebih detail, ketika awal-awal waktu pasien positif pertama Ali, kemudian yang kedua Om Hama, itu tidak ada penjelasan detail. Kalau misalkan Om Hama ini dia kontak dengan siapa? Karena kalau daerah, beliau disampaikan oleh Satgas sudah ada riwayat perjalanan ke Jalan Merah. Terus beliau kontak dengan siapa? Kalau misalkan beliau kontak dengan pasien khusus aku, ya berarti transmisi lokal itu sudah terjadi. Nah ini yang terhadap penjelasan dari Satgas. Kalau misalkan transmisi lokal sudah terjadi, langkah-langkah apa yang harus mengambil? Itu terhadap saya ikuti, baik silakan baca berita yang soal ketika Om Hama positif itu terhadap penjelasan yang detail dari Satgas. Om Hama ini kontak dengan siapa yang positif? Apakah dari uang ataukah dari pasien itu terhadap? Nah makanya ketika Om Hama positif, apakah orang positif berarti transmisi lokal sudah terjadi juga ya? Ini yang langkah-langkahnya dia ini positifnya secara kenapa harus di sini. Perkembangan penanggulangan COVID di Kalimantan Tengah khusus di Jawa Barat. Begitu. Saya kira ini masukan yang bagus sekali. Saya kira rilis itu yang disampaikan itu juga harus terurai dari ini ya. Sebagaimana dilakukan oleh Satgas Provinsi. Sama di provinsi punya itu. Dia misalnya ini bertanya. Saya pernah tanya itu di Kadis Kesehatan. Karena saya di pusat itu berada bertanya. Setelah balik saya tanya, Pak AA ini setelah mau dideteksi, riwayat perjalanannya ada keluar daerah atau terang? Ya. Om Ali ini jawab tidak kemana-mana. Gitu. Itu artinya ada juga yang terjujur terhadap itu orang di riwayat perjalanan sebagainya. Nah setelah di cross check di posko pada saat checkpoint di posko Moyala, ternyata kembali 2 kali keluar. Kembali 2 kali. Nah pada saat dia di sini kalau dia ke Dokter Sukri berobat, di sana ada Mama lagi di sana. Dua itu pegang tangan. Gitu. Di Dokter Sukri pada saat dong berobat dengan bapak pun dokter. Makanya pada saat itu Dokter Sukri juga karantina 14 hari kan, bikin perawatan kan saat itu. Nah, ada pasien-pasien yang lain tetapi itu terkontak pegang tangan. Ada kurang lebih 52 orang itu yang dirakit oleh tim Satgas ini. Ya, termasuk untuk diminta orang karantina mandiri itu pada saat itu. Nah, yang kedua, menurut penjelasan dari kesehatan, Om Ali ini ketika dia di Ternate, itu juga Om Hama ini kesana tidak bakal terpapar ke Batamu dia. Batamu lagi. Di Batamu di wilayah tidak cukup bahwa kalau Batamu juga tersahih. Gitu. di kamar sebelah. Di kamar sebelah atau buka kamar. Akhirnya mau kali ini kan terasa kemudian Anggap biasa luka begitu. kekerasan biasa. Fisik bagus toh. Jadi kesana mempercayai dari kamar tuh. Petugas dia kok. Terus Om Hama ini balik. Penjelasan dari Dinas Kesehatan seperti itu. Itu yang nah setelah itu kan kemudian orang menerima informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi bahwa hasil tes swab dari 3 karyawan tes dengan PK itu semua hasilnya negatif. Nah tapi setelah keterangan dari gugus tugas COVID-19 dari provinsi bilang bahwa yang sudah diswab itu baru yang TKJ nampaknya dia dipulangkan. Yang 2 ini tidak dijelaskan apakah 2 sudah swab sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau belum. Nah itu yang tidak ada kejelasan sekarang. Dan lucunya TKA dipulangkan dan 2 ini masih ditahan.
entah sekarang 10 atau belum, dan saya juga belum update lagi informasinya secara itu. Tapi yang saya tahu informasi waktu itu juga disampaikan oleh itu Satgas begitu. Nah, setelah surat dari kesehatan provinsi keluar bilang 3 ini sudah melalui tes swab dan negatif, tapi keterangan yang disampaikan oleh Satgas provinsi berbeda. Dia bilang cuma TKA saja, dan TKA sudah pulangkan. Sementara 2 orang yang dirujuk dari Lelidep ke sana itu tidak ada penjelasan detail. Dan ketika rilis itu juga dikeluarkan oleh Humas Iwi, bukan dari Satgas. Itu saya bingung, sebenarnya Satgas ini juga soal itu. Nah, makanya ini juga perlu karena ini menjadi kekhawatiran di level kawan dan buruh. Oke, jadi Enkes, kaitan dengan 2 orang minus yang Cina itu pada saat hasil swab dan PCR itu sebenarnya laporan resmi soal di Satgas itu. Cuma Satgas ini yang ya, surat resmi itu ada. Wadon 2 ini hasil PCR itu negatif. Ada saya dengar juga. Begitu ya. Benar, Pak Bupati, Pak Wakil, kita sudah mendengar semua masukan-masukan dari rekan-rekan. Intinya kalau saya bisa membaca, rekan-rekan di sini meminta informasi. Jadi selama ini mungkin dari tim gugus tugas belum menyampaikan informasi-informasi apa terhadap masyarakat. Jadi kalau bisa ada waktu-waktu tertentu tim Gustu ini menyampaikan, misalnya ada satu kasus rilis lah ke masyarakat, biar masyarakat tahu sebenarnya terjadi seperti ini. Jadi masyarakat tidak mengira ini, khawatir itu. Jadi itu yang diharapkan dari masyarakat. Itu menjadi koreksi kita juga seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, hari ini ada demo di Ternate tentang armada-armada lintas yang mereka mogok seperti itu. Nah, terus ada sampaikan Bapak juga, itu mereka sampaikan juga untuk di halte katanya sembako tidak bisa masuk seperti itu. Nah, di sini kita juga minta peran serta dari Gustu juga menyampaikan ke Organda juga apa sebenarnya yang terjadi di halte. Dalam arti instruksi Bupati ini harus diketahui juga Organda dari daerah lain. Dalam arti saat mereka masuk ke halte, seperti kemarin kan yang terjadi kan karena dia masuknya jam dan lewat batas Pak ya. Jadi mereka bukan dihambat, tapi sesuai instruksi jam 9 sampai jam 6 tidak boleh masuk halte. Itu bukan dihambat, mereka hanya berhenti situ, nanti saat jam 6 pagi baru bisa masuk. Karena itu sesuai instruksi bahwa jam 9 malam sampai jam 6 pagi tidak ada satupun kendaraan yang masuk seperti itu. Kecuali mobil ambulan Pak ya, seperti itu ya. Itu untuk masalah jam operasional seperti itu. Nah, itu perlu Organda sampaikan ke rekan-rekan yang di sana juga bahwa ada jam seperti itu. Kalaupun masuk di jam sebelum jam itu, kalaupun mau masuk ya berhenti di situ, istirahat jam 6 pagi silakan masuk seperti itu. Salah saya saja, terima kasih. Terjadi tangkap dong. Siap. Ya, saya kira cukup pertemuan kita di sore hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya stressing kembali. Yang pertama, ada keinginan dari teman-teman agar transparansi soal penganggaran ini dipublikasi lewat lewat banner atau lewat spanduk dan sebagainya untuk ke publik. Yang kedua, soal instruksi ini akan ditinjau kembali, dan tentu hal-hal yang disampaikan tadi akan menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam perubahan terhadap instruksi Bupati nomor 34 ini. Sekira itu hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi yang telah disampaikan oleh teman-teman hari ini. Semoga ini bisa menjadi cambuk bagi kami, bagi Satgas, agar lebih memperbaiki dorong kinerja mulai hari ini sampai seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.